Hei, ayo siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya. Kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Ayo, ayo sobat, ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti, ya, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kadulur-dulur di lembur juga berada di kota. Anak-anak di Purwakarta lagi ramai memperbincangkan Kang Deddy Mulyadi. Mereka di sekolah, di rumah, di tempat bermain selalu bilang bahwa mereka takut dibawa ke barak oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini aku lagi sama Ibrahim nih, Ahmad Ibrahim Bunisyora. Kamu tadi di sekolah itu ngomongin Pak Deddy ya sama teman? Iya, Oh, apa coba ceritain gimana? kan ada tuh ya Anak. yang main game terus. Ada anak yang main game. Terus Terus ada satu lagi tuh bilang, kumaha bilangnya? kamu main terus, aku nanti bilangin Kang Deddy Mulyadi. Oh gitu. Jadi kata Ibrahim gini, ada anak main game terus, kata anak yang satu lagi, kamu main game terus, nanti akan dibilangin Kang Deddy Mulyadi. Emang mereka pada takut sama Kang Deddy Mulyadi gitu? Iya, Kenapa takut? karena takut dibawa ke barak militer. Oh, takut. Rupanya anak-anak di Purwakarta takut dibawa ke barak militer. Sebetulnya sih ini sesuatu yang luar biasa yang baru kali ini terjadi di Indonesia ya. Ada sosok gubernur Provinsi Jawa Barat yang Deddy Mulyadi yang diperbincangkan oleh anak-anak. Mungkin stigmanya ya takut ya, tapi itu efektif ya. Bahkan di sekolah-sekolah ada anak yang tidak boleh jajan, nanti Pak Deddy Mulyadi datang gitu. Atau ada anak yang nggak mau makan nih, tiba-tiba katanya, ayo makan, takut sama Kang Deddy Mulyadi, nanti ke sini. Ada anak-anak yang jajan terus, kamu jangan jajan terus, nanti ada Kang Deddy Mulyadi ke sini. Oke, aku lupa ini. Jadi podcast sama bocil nih, aku belum memperkenalkan. Ini tamu aku ini usianya ya baru 8 tahunan lah. Dia baru kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah atau kelas 2 SD. Namanya Ahmad Ibrahim Bunisyora. Mungkin kalau orang curiga ya, kenapa ada Bunisyora? Kita akan, kenapa kamu dikasih nama akhirnya ada Bunisyora? Ingat nggak? Enggak, kenapa? Ada Bunisyora itu apa? Lupa lagi. Jadi dia lupa. Jadi Ibrahim ini ketika lahir dulu aku kontak Kang Deddy Mulyadi. Kang, aku punya anak nih lahir. Aku sudah ada Ahmad Ibrahim, mau tambahin apa? Kata Kang Deddy, tambahin Bunisyora. Aku kan bertanya kepada Kang Deddy Mulyadi, itu Bunisyora itu apa? Kata dia raja pokoknya. Aku nggak banyak nanya lagi ya sudah. Jadi nama Bunisyora ini adalah pemberian dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau sekarang di Lembur Pakuan Subang ada Taman Bunisyora, nah itu juga taman raja. Tapi dibangunnya Taman Kang Deddy di Subang dengan lahirnya anak ini duluan anak ini lahirnya. Jadi anak ini dikasih nama oleh Kang Deddy Mulyadi Ahmad Ibrahim Bunisyora. Bunisyora itu menurut Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu raja. Aku mau nanya lagi nih Ibrahim. Pertanyaan aku begini ya. Kamu sekarang main HP nggak? Nggak. Sama sekali. Udah berapa hari? Udah berapa minggu? Baru juga 2 minggu? 5.
Oh, baru 5 hari. Oh, 6. Dia nih Ibrahim juga ini sudah 6 hari tidak pernah menyentuh HP. Nah, kenapa? Waktu itu aku kasih ada surat edaran dari Om Jen Bupati Purwakarta bahwa ada larangan untuk pengendalian menggunakan HP ya. Jadi anak-anak di Purwakarta itu sama Om Jen dilarang pakai HP kecuali anak SMA. Pokoknya anak TK, SD, SMP itu dilarang. Tapi anak SMA mungkin untuk kepentingan belajar itu masih bisa menggunakan dengan catatan dalam pengawasan orang tua. Jadi di Jawa Barat nanti akan dilarang juga oleh Kang Deddy Mulyadi, nggak boleh pakai HP ya. Karena HP sangat merusak, terutama game-game. Kemarin Jang ada anak yang tanda kutip membacok apa tuh? Kakeknya, iya sampai meninggal. Nauzubillahimin dalik ya, seorang anak seperti itu kepada kakeknya. Kenapa? Karena pergaulan di HP, kemudian terlalu banyak main game. Dan sebetulnya olok juga kalau banyak main game harus beli pulsa, beli kuota, dan itu merubah perilaku. Ini juga Ibrahim nih kalau lagi main HP aku berhentiin, biasanya dia marah, wah gitu. Tapi setelah dia tidak menyentuh HP gara-gara dia takut sama Kang Deddy Mulyadi sama Om Jen, sekarang dia nggak apa-apa. Termasuk ini kameramen, juga ini Arimbi Mustika Korea. Dia baru mau keluar SD kelas 6. Dia juga tidak main HP. Nanti ada takut Kang Deddy Mulyadi pada ke rumah-rumah. Jadi Deddy Mulyadi cukup besar pengaruhnya terhadap perubahan perilaku anak di Jawa Barat. Kita optimis ya ke depan. Kamu sebagai bocil-bocil nih. Jadi tidak main HP tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa kata dia kalau tidak main HP. Ada yang ingin disampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi? Apa tuh? Tidak ada. Tidak ada. Kamu kenal dengan Kang Deddy Mulyadi? Kenal. Pernah ke sini nggak, ke rumah kamu? Pernah. Jadi Kang Deddy pernah ke rumah ini? Waktu apa? Waktu apa? Waktu apa? Kapan Kang Deddy Mulyadi ke sini? Itu apa? Dokter kematian dia gini. Sunat. Jadi waktu disunat tahun 2023 Kang Deddy Mulyadi datang nih ke Ibrahim, ke sini menjenguk yang sedang disunat. Jadi datang Kang Deddy Mulyadi ke sini gitu ya. Ngasih duit nggak waktu itu Kang Deddy? Lupa. Ngasih ke aku dong, nggak ke kamu. Ada amplopnya ke aku dari Kang Deddy itu. Jadi kamu sudah dikasih nama oleh Kang Deddy Mulyadi, namanya Ibrahim Ahmad Ibrahim Bunisora. Dan anak-anak pelajar Purwakarta silahkan tertib menjadi anak yang soleh dan soleha, belajar yang tekun, kemudian rajin membaca, rajin menghafal, kemudian tidak boleh main HP, tidak boleh jajan, makan harus teratur. Berangkat ke sekolah di Purwakarta, aku tanya nih kepada ini kameramen Arimbi, aku tanya, kamu sekolah jalan kaki atau diantar sekarang? Aku jalan kaki pulang pergi. Pulang pergi. Asalnya memang Arimbi ini sekitar hampir 1 kilo lah perjalanan ke sekolah. Tiap hari dia pulang jalan kaki. Kalau pagi-pagi memang kita antar pakai motor. Tapi karena memang mengejar waktu. Karena di Purwakarta juga dulu-dulu berangkat sekolahnya itu harus jam 6 itu harus sudah di sekolah. Jadi terlalu pagi, jadi kita antar. Nah sekarang ada edaran dari Kang Deddy Mulyadi, jaraknya minimal 500 meter, orang harus jalan kaki. Nah sekarang Arimbi juga sama, dia kalau ke sekolah jalan kaki. Walaupun dari dulu sebetulnya pulangnya dia tiap hari jalan kaki juga, nggak pernah dijemput. Kalau Ibrahim karena jaraknya 4 kilo, sekolahnya jauh, nggak mungkin lah. Kamu siap nggak jalan kaki? Nggak siap, Dia nggak siap, jalan kaki. Jadi itu ya teman-teman. Jadi di sekolah apa aja yang dilakukan sama teman-teman? Ada yang bandel nggak di sekolah? Ada. Oh ada, bandelnya seperti apa? Loncat-loncat ke meja. Ada tuh yang mainin pintu sampai temennya pingsan. Pingsan, mainin pintu. Kagedot gitu. Oh ya itu mah masih wajar lah. Kalau yang kabur maksudnya yang bandel itu, yang merokok misalnya, yang bawa HP, yang suka mukul orang ada nggak?
Ada sih dulu pas kelas 1. Was kelas 1 ada, sekarang nggak ada. Masih ada dikit. Masih ada dikit katanya. Ya itu tadi tinggal nantilah sama gurunya, mungkin itu mah gimmick-gimmick anak-anak, namanya juga kadang lompat-lompat, kejar-kejaran, naik-naik ke bangku, naik-naik ke kursi. Itu menurut saya sih masih wajar ya kalau anak-anak ya. Yang tidak wajar itu orang tendang-tendang, pukul-pukul, memeras, minta uang. Dulu pernah ada yang minta uang nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ada yang bully, ada kan ya? Kalau Ada. kayak bully mah ada. Nah, tinggal hal-hal sedikit lah di sekolah-sekolah di Purwakarta di Jawa Barat, di sekolah sistem pendidikan kita mudah-mudahan nanti bisa memperbaiki anak-anak. Jadi kalau bully masih ada orang yang misalnya yang kurus dikatakan kurang apa sih? Kurang Kurang gizi. gizi. Orang yang gendut dikatain Ya gendut. gendut. Terus ada orang yang nundutan terus, itu dikatain apa? Nggak tahu. Orang yang misalnya apa ya, sering dibully, jangan ya. Kamu jangan membuli orang, kamu harus menghormati orang, harus baik ke setiap orang, ke teman-teman, saling bantu. Harus kalau ada rezeki bagi-bagi gitu ke teman-teman. Ini udah berapa menit kameramen? 10 menit 40 detik. Wah, ini udah cukup ya perbincangan kita. Jadi kamu pernah ketemu Kang Deddy Mulyadi? Berarti waktu kamu usia belum sekolah ya, usia 6 tahun ketika dipotong kanjutnya. Udah. Oh, Udah TK. udah TK, lagi TK, belum SD. Ya. Lagi dipotong. Kanjut itu tidak kasar kalau ngomong sama Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Oke. Oke, segitu dulu perbincangan. Di Purwakarta lagi ramai Kang Deddy Mulyadi. Anak-anak yang asalnya tidak mau makan sekarang semangat jadi mau makan. Anak-anak yang ke sekolah asalnya diantar sekarang jalan kaki. Anak-anak yang asalnya berantem-berantem nih sekarang lagi dibawa ke barak militer. Kemarin aku sama Bupati Purwakarta mengecek mereka yang ada di resimen Yon Armed 1 di Sadang Purwakarta. Mereka luar biasa ya, didampingi para psikolog. Itu mereka menangis. Ini kan peremnya gitu, tak perem. Bahasa Sundanya, bisa bahasa Sunda kan? Bisa. Oh, budak teh perem gitu, tak perem. Lalu ditanya psikolog itu suruh curhat, mereka pada menangis-nangis. Kayak yang ngilu ke barak. Kamu pengen ikut ngilu ke barak? Oke, nanti kalau ada jadwal Pak Bupati Om Jen Purwakarta ke barak lagi, aku ajak kamu ya untuk ningali ngalongok teman-teman kita yang ada di barak militer. Mungkin kesannya kalau ke barak militer takut ditendang sama tentara, takut dipukul, takut di-push up. Enggak sama sekali. Para tentara itu hanya bersikap tegas. Kalau kamu nih waktunya sholat, sholat. Kalau kamu nih waktunya makan, makan. Kamu waktunya belajar, belajar. Kamu waktunya tidur, tidur. Kamu dulu ketika sering main HP, tidur jam berapa? Jam 10, 11. salah 2 malam. Jam 2 malam. Ini luar biasa. Sekarang tidur jam berapa setelah tidak main HP? Palingan jam 8 sampai 9. Sekarang palingan dia tidur jam 8 jam 9. Itu luar biasa, larangan ini efektif. Kalau kemudian dipersepsikan Deddy Mulyadi ditakuti sama siswa, nggak apa-apa, menurut saya takut. Jadi mereka kan ada reward and punishment, ada takut. Kan bertuhan saja ada khauf namanya, takut. Itu harus ada takut dan harap dan roja. Jadi tidak masalah Kang Deddy Mulyadi hari ini dipersepsikan sebagai sosok gubernur yang ditakuti sama anak-anak kecil. Itu no problem, karena dalam bertuhan saja, dalam berspiritualitas dan berteologi bahwa kita tuh memang harus ada khauf, harus ada takut, tetapi di saat yang sama ada juga roja, ada juga berharap. Nah, begitu juga ke Kang Deddy Mulyadi. Kalau Kang Deddy Mulyadi ditakuti sama anak-anak, itu menurut aku bagus supaya anak-anak menjadi disiplin ya. Oke, tos dulu. Terima kasih sudah menjadi narasumber. Nanti Arimbion kapan-kapan aku suruh dia untuk ngobrol bagaimana cerita Kang Deddy Mulyadi di sekolah-sekolah dan di kelas-kelas. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.